Suatu hal yang besar biasanya dimulai dari hal yang kecil dulu. Suatu tindakan yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang itu akan membentuk kebiasaan. Seperti layaknya sebuah pohon, awalnya dimulai dari bibit yang kecil. Lalu bibit ini ditanam, diberikan air, dikasih sinar matahari yang cukup, dan akhirnya bibit ini tumbuh jadi pohon. Makin lama makin besar dan makin kuat. Akarnya juga makin kuat. Jadi akhirnya bibit ini, pohon ini tidak bisa lagi untuk dirobohkan, sulit untuk dirobohkan. Nah sama nih dengan kebiasaan. Kalau kita membiasakan melakukan kebiasaan baik yang terus-menerus kita lakukan akan membuat kita makin hari makin kuat, membuat kita makin hari makin baik, jadi pribadi yang lebih baik. Sementara kalau kebiasaan buruk yang kita lakukan secara terus-menerus, ini akan membuat akarnya juga semakin kuat sehingga susah untuk dirobohkan. Susah buat kita untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini mungkin belum kelihatan hari ini, tapi dampaknya baru kelihatan 5, 10, 15 tahun ke depan. Pada waktu itu nanti kita akan nengok ke belakang, lalu kita akan lihat ternyata perubahan yang kita lakukan itu bisa membuat pribadi kita ini jadi berbeda. Kita yang hari ini sama kita yang akan datang itu jadi beda banget. Kalau yang kita lakukan hari ini adalah kebiasaan baik, nanti nih 5, 10, 15 tahun yang akan datang kita akan lihat ke belakang lalu kita akan bilang, wah ternyata kita ini udah berubah banyak loh. Kita udah jadi makin baik banget, hidup kita jadi lebih baik nih saat ini karena apa yang kita lakukan berapa tahun ke belakang. Sementara kalau yang kita lakukan saat ini adalah kebiasaan buruk, nanti ke depan baru kita lihat kita baru menyesal banget karena hal kecil yang kita lakukan hari ini ternyata membuat hidup kita jadi berantakan pada saat beberapa tahun ke depan. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah ini kita mesti mengerti benar-benar bahwa apa yang kita lakukan hari ini walaupun kecil, tapi kita terus-menerus lakukan, itu akan berdampak besar di depan nanti. Dalam bukunya Atomic Habit, James Clear menggambarkan tentang bunga majemuk, rumus bunga majemuk. Dia menggambarkan gini, kalau misalnya kita berubah 1% setiap hari ke arah yang lebih baik, 1% lebih baik, itu di akhir tahun nanti kita akan menjadi 37 kali lebih baik dari hari ini. Sementara kalau kita 1% lebih buruk setiap hari, kita lakukan hal yang terus-menerus tidak baik, itu kita akan turun terus-menerus sampai mendekati garis nol. Jadi dia bilang perubahan itu kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan pengaruhnya sangat besar berjalannya dengan waktu. Contoh, kalau kamu hari ini olahraga 15 menit, terus kamu lihat ke kaca, gak akan mungkin kamu langsung bisa six pack badannya atau perutnya langsung six pack, gak mungkin kan? Otot-otot kamu gak akan langsung jadi keren gitu, gak akan hari itu jadi. Kemudian kalau misalnya kamu makan sehat hari ini, kamu naik ke atas timbangan, gak mungkin dong langsung turun 20 kilo, enggak kan? Atau kamu nabung hari ini, kamu mulai nabung atau investasi 500.000 sebulan, gak mungkin besok kamu udah langsung jadi miliarder, enggak. Ya jadi ada proses yang harus dilalui, ada waktu berjalannya. Dengan waktu kita baru bisa melihat kalau kita lakukan olahraga terus setiap hari, atau kita makan buah sayur, makan sehat setiap hari, atau kita nabung dengan tekun setiap bulan 500.000 misalnya. Baru nanti kita akan lihat hasilnya ke depan, beberapa tahun ke depan. Atau tahun ke depan nih, 1 tahun ke depan, kalau menurut James Clear tadi, kita sudah 37 kali lebih baik. Artinya sudah ada progres dalam kehidupan kita dengan kebiasaan baik yang terus-menerus kita lakukan. Demikian juga dengan kebiasaan buruk, itu nggak akan langsung kelihatan saat itu juga. Misalnya kamu setiap hari tanpa kamu sadari kamu tuh makan coklat, makan es krim, pokoknya yang manis-manis lah yang kamu makan. Pada saat kamu naik ke timbangan, kamu nggak akan langsung jadi obesitas, naik sekitar 10 kilo, 20 kilo. Tapi nanti baru kelihatan setelah beberapa tahun ke depan, kamu tiba-tiba naik ke timbangan, kamu baru sadar, loh kok naik banyak ya, timbangan gue kenapa naik banyak banget? Ternyata karena kamu sering banget makan yang manis-manis.
Atau kalau seandainya sekarang nih kamu ngerokok misalnya, kamu ngerokok, kamu pikir nggak apa-apa, kamu masih sehat-sehat aja kelihatannya. Tapi begitu beberapa tahun ke depan tiba-tiba kamu batuk nggak berhenti-berhenti. Oh ternyata ini karena rokok, paru-paru kamu kena misalnya. Atau misalnya main game hari ini, main game satu kali mungkin nggak terlalu kelihatan perubahannya apa gitu. Tapi kalau terus-menerus setiap hari kita lakukan, yang pertama kita bisa jadi ketagihan. Yang kedua, karena kita terlalu sering lihat handphone, main game di handphone atau di laptop atau di komputer, itu membuat mata kita akhirnya jadi minus. Kita harus pakai kacamata sebelum waktunya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari ini akan berakumulasi juga. Membuat pilihan 1% lebih baik atau 1% lebih buruk hari ini kelihatannya nggak ada maknanya. Tapi dalam jangka panjang justru itu yang menentukan siapa kita hari ini dan siapa kita nanti. Masalahnya adalah kita ini saat ini pilihan-pilihan yang kita buat ini membuat kita ada di jalur sukses atau membuat kita ada di jalur gagal. Nah, si James Clear ini dia buat satu perumpamaan nih di bukunya Atomic Habits. Perumpamaannya bagus. Dia bilang gini, saat ini contohnya kita lagi ada di Los Angeles. Kita mau menuju ke New York. Naik pesawat. Tapi si pilot memutuskan untuk mengubah arah dari pesawat ini 3,5 derajat. Kecil banget, kelihatannya kecil. Tapi pada waktu kita berangkat, moncong pesawatnya aja nggak kelihatan tuh berubah arah. Tapi begitu sampai di sana, di tempat tujuan beberapa jam kemudian, kita baru sadar kita mendaratnya bukan di New York City, tapi kita mendarat di Washington DC. Jaraknya ada beribu-ribu kilometer. Jadi kita perubahannya hanya kecil kelihatannya, tapi ternyata membuat kita jadi salah tujuan. Sesuatu yang besar adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil yang terus-menerus bertumpuk seperti layaknya bola salju. Bola salju itu awalnya kecil, kemudian dia makin turun, makin rolling ke bawah, dia makin lama makin besar, makin besar, bertumpuk. Contoh kayak pohon bambu. Pohon bambu itu petani awalnya waktu dia tanam pohon bambu itu nggak kelihatan. Dia tunggu 1 tahun nggak kelihatan, nggak muncul, 2 tahun nggak muncul, 3 tahun sampai 5 tahun. Kemudian baru muncul sedikit. Ternyata selama 5 tahun itu si pohon bambu itu dia bikin akar yang kuat ke bawah. Nah baru setelah dia muncul itu hanya mengambil waktu sekitar beberapa minggu saja dia muncul tinggi, makin tinggi. Jadi 5 tahun ini dia sedang mengakar ke bawah. Sama kayak kanker misalnya. Kanker itu menghabiskan waktu 80% dalam tubuh tanpa ketahuan. Tapi waktu dia muncul, dia berhasil menguasai tubuh hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Begitulah kebiasaan. Seringkali tidak terlihat efeknya, perubahan yang dilakukan secara terus-menerus ini pengaruhnya akan muncul tiba-tiba dan membuat kita sadar, waduh ternyata kita udah melakukan sesuatu yang salah. Atau bisa juga membuat kita sadar bahwa selama ini yang kita lakukan sudah baik. Kita kasih contoh ya, contohnya misalnya tabungan kamu sekarang banyak gitu, tapi kamu punya kebiasaan untuk melakukan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan kamu. Dikit-dikit kamu ambil tabungan kamu ambil lagi. Lama-lama tabungan kamu akan habis kalau kamu tidak mengubah gaya hidup kamu, kalau kamu tidak mengubah kebiasaan kamu. Ya, ini berarti menempatkan kamu ada di jalur yang salah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya sekarang kamu sedang ada dalam masalah keuangan, tapi kamu berusaha untuk bisa hidup hemat, kemudian kamu mulai nabung sedikit aja setiap bulan, tapi terus kamu lakukan dengan tekun. Lama-kelamaan masalah keuangan kamu bisa diatasi dengan baik, dan tabungan kamu makin lama makin besar. Kamu punya gaya hidup yang disiplin, gaya hidup yang hemat ini justru akan membuat kamu semakin terpacu juga untuk bisa menghasilkan lebih baik lagi untuk masa depan kamu. Jadi kamu ada di jalur yang benar. Kebiasaan kamu menuntun kamu either itu ke jalan yang salah atau ke jalan yang benar. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu yang akan melipat gandakan setiap kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan. Kamu bisa membuat waktu menjadi sahabat kamu dengan melakukan kebiasaan baik, tapi kamu bisa membuat waktu jadi musuh terbesar kamu dengan melakukan kebiasaan buruk.
Mengapa sulit sekali untuk membangun kebiasaan baik yang awet? Karena kita pada waktu melakukan perubahan kecil, kebiasaan kecil ini kita belum melihat hasilnya, kita putus asa. Akhirnya kita menyerah, kita berhenti untuk melakukan kebiasaan kecil itu. Jangan nyerah dong. Karena gini, pada waktu kita melakukan kebiasaan kecil, kebiasaan baik yang kecil ini, kita seperti lagi menambahkan satu butir pasir ke timbangan, salah satu sisi timbangan. Makin sering kita tambahkan satu butir, lama-lama itu timbangan itu akan mengarah ke arah yang menguntungkan kita. Ya, timbangan itu akan makin hari makin membuat kita jadi untung. Karena masa depan kita akan jadi lebih baik dengan kita menambahkan kebiasaan kecil setiap hari. 1% lebih baik dari hari kemarin. Nah, kita akan menjadi pribadi yang makin hari makin baik sampai kita jadi versi terbaik dari diri kita. Ayo, kita mau berubah sama-sama, kita mau bikin perubahan dalam hidup kita supaya nanti kita bisa lihat, wow, ternyata kita sudah melakukan kebiasaan yang baik selama ini yang membuat hidup kita lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Kita ketemu lagi di video-video yang ini.